Sejak Omikron merebak di beberapa negara pada Desember 2021, pemerintah Indonesia beberapa kali mengganti aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Terkini, pemerintah Indonesia menetapkan durasi karantina selama 7 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri setibanya di Indonesia. Desember 2021 merespon temuan Omikron di 14 negara. Indonesia melakukan pengetatan protokol kesehatan perjalanan dari luar negeri. Warga negara asing yang berasal maupun yang singgah dari 14 negara temuan kasus Omikron dilarang ke Indonesia. Larangan masuk WNA berlaku bagi perjalanan langsung maupun transit dari 14 negara yang dimaksud. Sementara bagi warga negara Indonesia yang berasal dari 14 negara tersebut diwajibkan menjalani karantina 14 hari. Warga negara Indonesia yang masuk dari negara lain diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari. Aturan ini disampaikan lewat surat edaran Kasatgas nomor 25 tahun 2021. Aturan ini terus diterapkan hingga awal 2022. Aturan diubah per 6 Januari 2022. Larangan 14 negara tetap berlaku, namun karantina untuk warga negara Indonesia dari 14 negara yang dilarang, baik dengan perjalanan langsung maupun transit, diwajibkan karantina selama 10 hari. Jadi masa karantinanya berkurang. Sementara itu untuk warga negara Indonesia dari negara lain, masa karantinanya juga berkurang menjadi 7 hari. Aturan ini disampaikan lewat surat edaran Kasatgas nomor 1 tahun 2022. Setelah 6 hari, protokol perjalanan luar negeri kembali berganti. Larangan masuk dari 14 negara dicabut, sementara masa karantina disamaratakan untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing dari semua negara menjadi 7 hari. Hal ini ditetapkan lewat surat edaran Kasatgas nomor 2 tahun 2022. Setelah pelarangan 14 negara dicabut, Ikatan Dokter Indonesia memandang pengawasan perjalanan luar negeri sebaiknya diperketat dan durasi karantina ditambah. Mengingat Omikron semakin merebak di Indonesia, 75% penularan berasal dari perjalanan luar negeri. Namun ketidakpatuhan warga dalam menjalani karantina juga turut menjadi masalah. Satgas COVID-19 bahkan mengkaji penggunaan gelang chip untuk mengontrol aktivitas warga saat karantina. Sudah bergabung lewat sambungan Zoom Ketua Satgas COVID-19 ID Profesor Zubairi Jurban. Kasubdit Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Kusmedi Priharto. Selamat malam Bapak-Bapak, bagaimana kabarnya malam ini? Selamat malam. Alhamdulillah. Apa kabar Dr. Kusmedi? Selamat malam Prof. Zubairi. Sehat-sehat ya. Pertama kita ke Prof. Zubairi dulu nih. Seperti apa sih menurut Anda nih pengetatan perjalanan luar negeri yang disarankan oleh ID? Oh ya, intinya semua aturan itu bagus asal dikerjakan konsekuen dan disesuaikan sesuai dengan data yang terakhir. Jadi kan perkembangan sekarang ini cepat sekali, jadi nggak bisa nunggu seminggu atau 2 minggu, tapi harus dilihat hariannya. Jadi dalam hal sekarang 7 hari oke, asal ketat dan tidak bisa diterobos gitu ya. Jadi asal dengan baik dan benar, karena pada kondisi sekarang di mana terjadi kenaikan namun masih di bawah masih di bawah 2.000 kan, baru 1.000 lebih sedikit. Jadi kecuali kalau lonjakannya mendadak tinggi banget, tentu harus diperketat dan karantinanya perlu diperpanjang. Karantina yang paling aman itu kan sebetulnya sangat aman 21 hari, aman banget 14 hari. Namun sekarang ini, kondisi sekarang menurut saya 7 hari juga cukup. Oke, baik. Tapi kalau Anda melihatnya bagaimana nih dengan sekarang nih, karakteristik dari Omikron kan sudah terjadi begitu ya. Berapa durasi yang tepat untuk karantina, Prof? Ya tadi, kalau ada kenaikan lagi 14 hari, yang kan sebagian besar penularan dari data yang lalu itu 90% lebih itu 14 hari. Penularan pada Omikron ini paling sering kan sekitar hari ke-4, ke-5 gitu. Jadi 7 hari aman, 14 hari amat aman, amat sangat aman, 21 hari nggak ada lagi yang bisa nular. Cuman tidak ada negara yang menerapkan 21 hari. Jadi antara 7, 10, 14. Baik, baik.
kita ke Pak Kusmedi. Pak, ini kan sudah berapa kali ya durasi karantina itu dirubah-rubah sampai yang terakhir adalah 7 hari begitu ya. Sebenarnya apa pertimbangan perubahan durasi ini, Pak? Ya, tentunya melihat daripada jumlah kasusnya sendiri. Kemudian juga tentunya melihat karena melakukan karantina itu tidak murah juga, Mas, karena segitu banyaknya pendatang yang masuk di Indonesia itu cukup tinggi biaya untuk hal tersebut, termasuk mereka-mereka yang karantina akibat penularan lokal sendiri. Kalau sampai hari ini kan penularan lokal itu sudah mencapai hampir 40%. Ini sebenarnya angka yang menurut kami ini sangat berbahaya ya kalau kita tidak segera melakukan tracking itu dengan masif. Itu pun masih perkiraan di DKI Jakarta. Kita belum lihat aglomerasi sekitar DKI. Karena sekarang yang kelihatan trackingnya berjalan sejak Januari ini adalah DKI. Aglomerasi sekitar DKI masih agak kurang untuk hal tersebut, hanya dilakukan oleh teman-teman di puskesmas saja. Jadi itu yang menjadi pemikiran pemerintah tentunya sambil melihat kondisi kasusnya itu menaikkan, kemudian menurunkan, kemudian asal daerahnya. Tapi kalau kondisi yang sekarang saya setuju tadi dengan Prof. Zubairi, kita menggunakan 10 atau 14 hari pada kondisi yang sekarang ya, supaya kita tidak masuk dalam posisi seperti Inggris, seperti Amerika, seperti itu. Baik, baik. Pak Kusmedi, ini kan perubahan aturan waktunya cukup cepat begitu ya, dari 14 ke 10 ke 7 begitu ya. Kan ini cukup membingungkan begitu. Apakah ini turut dipertimbangkan juga mengenai perubahan waktu karantina ini? Ya, iya, jadi memang itu pertimbangan dari banyak institusi ya, bukan hanya di Satgas saja, tetapi masing-masing memberikan masukan ketika dilakukan rapat antar lembaga bersama Pak Presiden. Baik, baik. Baik, Prof. Zubairi, Anda melihatnya bagaimana nih perubahan peraturan karantina yang cukup cepat berubah begitu? Ya, seperti saya selalu bilang bahwa pandemi ini dinamis. Beberapa waktu yang lalu kita memang rendah sekali dan angka penularan positivity rate-nya juga jauh di bawah 1%. Nah sekarang mulai naik, kemudian jumlah kasus yang dirawat di Wisma Atlet juga naik dari berapa tadinya pernah 20%, naik 40%, sekarang sekitar di atas 60%. Nah itu menyebabkan memang diperlukan lebih ketat. Kan kita tidak ingin mengalami seperti bulan Juli, Agustus yang lalu, di mana yang meninggal bisa banyak sekali, 2.000, kemudian bahkan dokter yang meninggal di bulan Juli itu 208. Jadi sekarang jelas ada kenaikan, belum lonjakan, karena kita kalau di ranking dunia masih nomornya masih lebih dari 100, jadi rendah. Baik, jadi di bawah Singapura, di bawah Malaysia kasus barunya. Oke, Prof, berarti menurut Anda perubahan durasi yang cukup cepat ini adalah hal yang wajar begitu ya? Ya, pada khusus pandemi COVID ini amat wajar. Baik, baik. Nah, lantas ini kan paparan Omikron sudah masuk di Indonesia begitu ya. Bahkan menurut Menkes sudah lebih dari 500 orang begitu. Lantas menurut Anda di dalam negeri sendiri apakah memang perlu adanya pengetatan lebih lanjut atau peningkatan level PPKM saat ini gitu, Prof? Iya, jadi menurut saya perlu. Kenapa? Sekarang ini kita masih punya kesempatan banyak dibandingkan banyak negara lain. Kita masih di awal, jumlah kasusnya masih rendah. Namun semua orang juga yakin dengan Omikron ini minggu-minggu ke depan akan jelas sekali akan ada peningkatan. Jadi usulnya sih lebih ketat, lebih baik. Dan memang pada zaman pandemi, pada kondisi seperti sekarang, dinyatakan bahwa sedikit berlebihan lebih baik daripada
sembrono lebih baik daripada terlalu pede. Baik, baik. Prof, menurut Anda saat ini yang lebih tepat apakah kita fokus untuk virus-virus yang masuk transmisi dari luar negeri atau justru lebih baik mengurusi atau menjadi prioritas adalah transmisi lokalnya, Prof? Iya, semuanya. Ya kita juga harus, kan Omikron ini sementara ini sampai mungkin 1-2 minggu depan akan lebih banyak yang datang melalui masuk dari luar negeri. Namun bayangan saya 3-4 minggu lagi penularan antar warga akan meningkat banyak. Jadi yang paling baik ya kombinasi dua-duanya, ya mengawasi yang datang dari luar negeri, juga amat ketat dalam untuk melakukan pemeriksaan apakah sekarang ini Omikron berapa persen. Jadi persentase jumlah Omikron itu menjadi penting. Misalnya kalau Amerika itu tadinya kan sedikit sekali terus naik. Nah mulai tanggal 1 Januari kemarin Amerika sudah 95,4% virus yang beredar di sana adalah Omikron. Nah itu kita perlu banget mengetahui seberapa banyak dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, berapa banyak persentase Omikron yang ada di Indonesia dibandingkan dengan yang Delta. Baik, baik. Pak Kus, ini menurut dari pemerintah kan pemerintah memprediksi bahwa peningkatan dari kasus Omikron sendiri akan terjadi pada Februari hingga Maret begitu ya. Lantas apa nih persiapan dari pemerintah saat ini untuk menghadapi lonjakan dari Omikron pada Februari nanti? Ya, tentunya kita waspadai semua. Kemudian kita juga melakukan peningkatan tracking. Ini hari Senin kita akan ada rapat untuk peningkatan membantu DKI yang sudah kelihatan tinggi dengan aglomerasinya untuk aktifkan kembali tracking dari BNPB karena tracking BNPB sebenarnya sudah selesai kemarin akhir Desember, digantikan oleh tracking yang ada di puskesmas masing-masing. Sekarang kita sudah siapkan kembali. Persiapan rumah sakit sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Demikian juga tenaganya sudah ada himbauan dari teman-teman ID juga untuk persiapan tenaga semuanya terhadap hal tersebut. Dan selain itu vaksinasi juga ditingkatkan semaksimal mungkin dengan memberikan booster sejak tanggal 12 kemarin. Demikian juga memberikan vaksinasi kepada anak-anak yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Nah, untuk saya sendiri, divisi saya di tracker itu kita mengumpulkan kembali lurah-lurah karena kita biasa melakukan pengetatan, melakukan monitor bersama lurah-lurah sebagai ujung tombak terdepan daripada pemerintah. Mereka akan bekerja sama dengan RT RW, dengan Babinsa Babin Kamtibmas. Kemarin yang terjadi di Krukut itu bagus, artinya begitu tanggap lurahnya dan langsung mereka melakukan pemeriksaan ketat kepada semua dan mereka melakukan lockdown di tingkat RT-nya. Tadi saya juga dengar di daerah mana tuh ya, di salah satu di Jawa Timur kalau nggak salah juga demikian, mereka menemukan kemudian lurahnya melakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan lockdown di tingkat RT, tidak di tingkat daerah tapi di tingkat RT-RT-nya saja. Nah ini partisipasi masyarakat yang semacam ini yang kita harapkan supaya kita sendiri semua bisa menyelesaikan semua ini dengan gotong royong. Demikian juga dengan sekolah, kita akan mengumpulkan kepala-kepala sekolah di DKI untuk memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh sekolah apabila terjadi muridnya yang positif. Demikian juga kita akan mengaktifkan teman-teman dokter kecil yang ada di sekolah-sekolah ataupun di SD, SMP, SMA untuk mereka ikut memantau atau memberikan semacam penyuluhan kepada teman-temannya bagaimana cara 3M yang benar dan sebagainya. Jadi itu kita lakukan semua karena kita berpikir bahwa kesehatan tidak bisa sendirian menyelesaikan ini, tapi kita harus semua bergandeng tangan secara bergotong royong.
Baik, baik. Ini menarik membahas mengenai kasus kerukut ya. Lantas bagaimana efektivitas dari karantina mikro? Kita akan bahas usai jeda nanti. Tetap bersama kami, CNN Indonesia Newscast. Segera kembali. Ya, Anda kembali menyaksikan Newscast. Kami akan melanjutkan perbincangan. Kita ke Pak Kus. Pak Kus, ini berbicara mengenai skema PPKM Mikro. Menurut Anda apakah ini nanti akan disesuaikan secara nasional atau justru akan diberikan kepada kepala daerah masing-masing? Jadi PPKM Mikro sebenarnya konsepnya sudah dari awal ya. Sebelum konsep PPKM yang menggunakan kewaspadaan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu. Dulu memang keinginan kita adalah PPKM Mikro, supaya pemberdayaan masyarakat itu betul-betul berjalan, termasuk di dalamnya kita mengaktifkan para teman-teman PKK dan pemuda-pemuda di desa, masyarakat semuanya itu supaya mereka bergerak bersama-sama untuk mengatasi masalah tersebut di daerahnya. Memang tidak lepas dari bimbingan atau dampingan dari tracker-tracker kami dan juga teman-teman dari puskesmas dan dinas-dinas kabupaten ataupun kota terhadap hal tersebut. Tetapi paling tidak kalau mereka bergerak seperti itu, mereka akan mendeteksi lebih dini dan mereka bisa melakukan karantina di tingkat RT-nya. Banyak kita melatih lurah di 2.600 kelurahan, di mana ada yang berjalan, artinya pemberdayaan masyarakat itu, tapi ada juga yang masih belum betul-betul terbuka untuk masalah tersebut. Memang nggak mudah, membutuhkan effort tentunya untuk bagaimana menjelaskan semua ini kepada masyarakat. Baik, baik. Prof. Zubairi, menurut Anda apakah lebih baik meningkatkan level PPKM atau justru meningkatkan skema PPKM Mikro ini? Iya, PPKM Mikro penting kalau kasusnya lebih terkonsentrasi di suatu wilayah kelurahan. Nah, kalau kemudian ada beberapa tempat yang lain, misalnya di katakanlah di dekat di Tebet atau di Menteng, tempat lain, ya waktunya untuk PPKM level 3. Baik, baik. Prof, ini jika kita membicarakan mengenai karantina begitu ya, kan warga yang tidak menjalani karantina sesuai dengan aturan juga banyak begitu terjadi. Apa saja sih hal penting yang perlu dikhawatirkan oleh pemerintah? Iya, ini masalah warga itu kan masalah perilaku memang amat terkait dengan human behavior, di mana masyarakat mulai bosen, mulai kemudian ingin mulai ketemu teman-teman, mau makan bareng-bareng, mau reunian, kemudian yang pesta pernikahan inginnya dihadiri oleh lebih banyak orang. Ya, amat wajar dari sisi itu, namun kan itu berisiko, jadi memang harus selalu didisiplinkan, harus selalu diedukasi. Jadi memang edukasi seperti yang malam ini baik oleh media elektronik, sosial maupun cetak itu menjadi penting sekali untuk diulang-ulang. Karena kalau tidak nanti banyak orang yang lepas masker, kemudian berkerumun, makan bareng-bareng banyak orang, nah itu waktunya berbahaya. Demikian pula bahwa ibadah tetap harus juga diingatkan untuk tetap menjaga jarak. Baik, baik. Pak Kus, ini kan karantina memang bukan hal yang mudah ya. Ada beberapa public figure justru yang diketahui malah melanggar karantina. Nah, menurut Anda apa strategi dari Satgas nih untuk menjamin karantina dilakukan dan juga warga ini yang dikarantina disiplin begitu menjalani karantina? Ya, ya itu jadi antara tadi saya setuju edukasi diulang antara pendisiplinan dan kemudian namun juga harus dicatat bahwa seperti itu. Dan yang kita lihat banyak pelanggaran itu pun Indonesia sekarang ini masih amat sangat bagus dibandingkan banyak negara lain. Jadi kita juga nggak perlu terlalu
panik, namun kita memang harus waspada ke depan dan harus selalu diingatkan. Sekali lagi kita saat ini masih bagus, jadi tolong pada anggota masyarakat agar kita lebih menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat. Baik, baik. Pak Kus, bagaimana menurut Anda? Ya, jadi saat ini untuk melakukan deteksi kepada masyarakat itu memang lebih susah daripada waktu awal. Kenapa demikian? Jadi kemarin efek melandai itu jadi membuat masyarakat itu jadi merasa euforia. Kan COVID-nya sudah turun. Kenapa kita mesti wajib diperiksa dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya mereka sudah merasakan kita sudah divaksin 2 kali. Kalau sudah divaksin 2 kali kan harusnya kita lebih aman. Dan yang paling tidak enak itu adalah ketika mereka harus diperiksa. Mereka menolak untuk diperiksa dengan alasan kalau nanti saya diperiksa, kalau saya positif, nanti peduli lindungi saya kan hitam, saya nggak bisa kemana-mana. Nah ini yang jadi susah, memang yang dicari itu supaya kita bisa melindungi semuanya. Jadi memang membutuhkan penjelasan kepada masyarakat itu secara terbuka, ya artinya secara jujur, secara terbuka, dan itu mengena lah kepada mereka. Tidak perlu kita menakut-nakuti atau kita tidak perlu memaksa dan sebagainya. Kalau memang keterlaluan ya memang tetap harus law enforcement. Tetapi di dalam memberikan penyuluhan atau memberikan nasihat-nasihat atau memberikan wejangan seperti sekarang itu memang betul-betul kita harus terbuka, kemudian kita harus menjelaskan apa perlunya vaksinasi, apa perlunya itu diperiksa dan sebagainya. Baik, baik. Pak Kus, ini kan sebagai salah satu bentuk strategi tracing ya, Satgas akan mengkaji penggunaan gelang chip. Nah, kira-kira apa saja fungsinya nih, Pak? Iya, jadi tadinya kita berpikir bahwa kita sudah 2 tahun ya melakukan ini semua, dan itu selalu menjadi permasalahan di karantina. Padahal karantina itu untuk wabah adalah treat yang pertama. Artinya kalau kita bisa menemukan pasien sedini mungkin, kemudian ditangani dan kontak eratnya segera bisa kita karantina sehingga tidak menularkan kemana-mana, itu adalah treatment yang harus dilakukan saat kita menghadapi wabah seperti ini. Namun kenyataannya bahwa orang di karantina itu tidak suka, apalagi 14 hari. Ada aja alasannya, kemudian ada aja yang bermain-main di sana, kemudian biayanya juga mahal. Kita berpikir apa nggak ada cara karantina atau memonitor orang itu dengan lebih lebih human gitulah artinya. Dan kita mencoba mencari kira-kira metodenya seperti itu. Kalau peduli lindungi kan ketika handphonenya ditaruh di rumah dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah kita berpikir gimana kalau kita pasang chip. Nah chipnya ditaruh di gelang seperti itu. Sehingga ketika gelangnya dilepas orang akan tahu bahwa gelangnya dilepas. Maka dia dilakukan peringatan, nanti dimonitor oleh teman-teman di RT RW, lurah seperti itu dan puskesmas untuk memonitor hal tersebut. Dan kalau dia berjalan kan bisa kita tahu ya berjalan ke arah mana, kok dia keluar dari rumah seperti itu. Karena kalau kita lihat metodenya tangki Pertamina itu sudah ada chipnya di mobil-mobil itu. Jadi kalau dia berhenti di tempat-tempat yang tidak sesuai dan dia mengeluarkan bensin dari mobilnya, tangkinya, maka dia akan ketahuan. Nah, artinya metode itu metode semacam itu harusnya bisa kita kerjakan. Baik, baik. Prof. Zubairi, Anda melihatnya seperti apa? Apakah akan efektif penggunaan gelang chip ini? Ya, intinya seperti saya tadi, semua upaya harus dikerjakan supaya lebih baik hasilnya. Jadi tambahan dengan memakai gelang itu tentu bagus untuk mencegah agar tidak melanggar aturan harus karantina tersebut.
Dan ternyata karantina itu pada beberapa pasien yang kemudian kontak dengan saya itu ternyata baik. Jadi banyak yang sebelum sampai Indonesia kan dites negatif. Begitu sampai ke Indonesia negatif juga sehingga masuk karantina. Namun pada waktu mau keluar hotel ada beberapa yang datang pada saya kemudian cerita itu ada 4 orang. Kemudian positif sehingga masuk ke Wisma Atlet. Jadi memang benar bahwa karantina itu penting dan memang pengawasan antara lain dengan pemakaian gelang itu tambahan yang juga penting untuk lebih ketat. Baik, baik. Pak Kus, lantas bagaimana yang karantina mandiri nih? Apakah pengawasan dengan menggunakan chip juga atau dalam bentuk lain? Ya, harusnya sih demikian. Tetapi memang dari pengalaman kita selama 2 tahun ini, karantina mandiri itu sangat tinggi kegagalannya ya. Pertama, ruang untuk mereka melakukan karantina itu di beberapa daerah gitu ya, seperti di Jakarta saja banyak yang tidak mempunyai ruang yang cocok untuk dilakukan karantina itu, sehingga kita lebih banyak melakukan karantina terpadu pada akhirnya seperti itu. Tapi kalau memang itu dia virusnya jenis Omikron, ya moga-moga gejalanya tidak berat, memang penularannya lebih cepat. Tapi kalau kita bisa memberikan masukan atau kombinasi mungkin dengan semua itu, kita akan bisa lebih baik. Ini kita masih menggodoknya bersama teman-teman di Satgas. Nanti kita juga minta pendapat dari beberapa institusi tentunya bagaimana kita melakukan itu agar semuanya menjadi lebih mudah lah. Yang penting buat kita itu adalah bagaimana caranya kita bisa menghentikan kasus COVID ini dengan cepat mungkin untuk terkendali kembali. Baik, baik. Ini harapannya berbagai cara dilakukan pemerintah gitu, warganya juga diharapkan menaati peraturan yang sudah ada begitu ya, dan juga adanya vaksin booster diharapkan ini bisa mengurangi penyebaran COVID-19 terutama varian Omikron. Baik, terima kasih Prof. Zubairi, Ketua Satgas COVID-19 ID, dan juga Pak Kusmedi Priharto, Kasubdit Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat malam Prof. Selamat malam.